Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning my student. How is your morning? I hope you are healthy, you are happy, and you are safe. Stay at home. Today, Miss Erna will discuss about preposition. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Hari ini Miss Erna akan membahas tentang preposisi, ya, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah preposition, ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu preposition, pengertian dan macam-macamnya. Hari ini kita akan mengulang kembali lebih tuntas mengenai preposisi agar kalian lebih paham. Siap belajar anak-anak? Let's go, let's study about preposition. Materi kita hari ini yaitu tentang preposisi. Kamu lihat catatan kalian kemarin, sambil nanti Miss Erna menjelaskan, maka kalian akan memahami materi kita hari ini. Siap anak-anak? Oke, pengertian pertama. Apa itu preposisi? Preposisi disebut juga dengan kata depan. Preposisi adalah kata yang biasa ditempatkan atau diletakkan sebelum noun. Noun itu adalah kata benda. Jadi letak preposisi di sini adalah letaknya di depan kata benda. Jadi untuk melengkapi kata benda disebut juga dengan kata depan. Next. Macam-macam preposisi. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu preposition of place. Jadi preposisi yang menerangkan tempat. Yang kedua adalah preposition of time. Preposisi yang menerangkan tentang waktu. Yang ketiga yaitu adalah preposition of direction, yaitu preposisi yang menerangkan tentang arah. Jadi intinya ada 3 macam preposisi dalam bahasa Inggris, ya. Sekarang kita akan membahas tentang kata tanya yang biasa ada dalam preposition, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kata tanya yang ada dalam preposition of place, ya. Kata tanya yang dipakai dalam preposition of place itu ialah 1. Where is plus noun. Jangan lupa ada tanda tanya. Jadi kata tanya itu diawali dengan where dulu, yang artinya di mana, kemudian baru kita ikuti dengan nounnya, kata bendanya. Misalnya kita akan menanyakan tentang kotak. Berarti nanti kalimatnya menjadi where is the box, ya. Jadi depannya kita pakai where is dulu, kemudian diikuti dengan bendanya, ya. Kemudian yang kedua yaitu bentuk kata tanya yang berupa where do atau does plus subject and verb. Jadi where diikuti to be do atau does, kemudian diikuti subjek, baru kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Artinya sama, yaitu di mana. Contohnya yaitu seperti ini. Where does my father live? Atau kamu bisa tanya tentang kamu. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Maka nanti jawabannya berhubungan dengan preposisi. Nanti saya ajari tentang pertanyaan beserta jawaban mengenai preposisi tersebut. Example. Lihat slide di samping ini, ya. Oke, saya bahas yang pertama yaitu contohnya tentang mouse. Di sini ada posisi tentang seekor mouse, ya, seekor tikus. Kemudian ada pertanyaan where is the mouse? Maka posisi dia adalah di atas kotak. Maka kita menggunakan preposisi on. Jawabannya adalah the mouse is on the box, ya. Tikus itu ada di atas kotak, ya. Next. Yang kedua, example yang kedua, where is the mouse? Masih menanyakan tentang posisi mouse. Perhatikan gambar di samping. Jawabannya adalah he is in front of the box, ya. Mouse itu ada di in front of, berarti ada di depan kotak. In front of itu adalah posisinya. Box itu adalah noun, kata bendanya. Maka
kata depan dari kata benda adalah in front of, bendanya adalah box ya. Next, where is the mouse? Di mana mouse-nya? He is behind the box. Dia ada di behind, di belakang kotak. Ya, posisi mouse-nya itu ada di kotak. Next, where is the mouse? Di mana mouse itu? He is next to the box. Dia ada di next to. Next to itu adalah preposition yang berarti di sebelah. Dia ada di sebelah kotak. Next, where is the mouse? He is opposite of the box. He is opposite the box. Dia posisinya adalah berlawanan dengan the box, kotak itu. Opposite itu adalah juga termasuk preposisi ya. Next, where is the mouse? Ada dua kotak di situ, kemudian mouse-nya ada di tengah-tengahnya. Maka kita bisa menjawab dengan he is between the box. Dia ada di antara box, kotak ya. Next, where is the mouse? Mouse-nya ada di mana itu? Oh, dia ada di bawah. Berarti kita bisa menjawab he is under the box. Dia ada di bawah ya. Oke, itu adalah contoh dari example of preposition of place. Contoh dari preposisi dari tempat ya. Next. Selanjutnya kita akan membahas jenis preposisi yang kedua, yaitu preposition of times. Kata tanya yang biasa dipakai untuk menanyakan preposition of time itu ada dua. Yang pertama yaitu what time do atau does plus subject. Jadi setelah do sama does nanti diikuti dengan subject. Artinya sama what time, jam berapa gitu ya. Next, yang kedua yaitu when bla bla bla. Biasanya when diikuti to be kemudian subject. When itu artinya adalah kapan, tergantung situasinya kita mau menanyakan apa. Jadi ada dua jenis kata tanya yang biasanya dipakai untuk preposition of time, yaitu what time sama when ya. Kemudian kemarin kalian sudah mencatat tentang penjelasan macam-macam preposition tentang time, waktu ya. Lihat catatan kalian di situ, macam-macamnya ada at, ada on, kemudian ada in. Nah, itu adalah jenis preposisi yang berhubungan dengan time. Kalau at itu biasanya diikuti dengan jam ya. Kalau di catatan kamu ada at 11 AM ya, pukul 11 pagi. Next, kemudian ada kata on ya. On kalau dalam preposition of place itu artinya adalah di atas. Tapi kalau preposition of time itu artinya tidak di atas, tapi artinya adalah pada ya. Digunakan untuk menandakan tentang keterangan. Kemudian biasanya dipakai untuk menandakan tentang hari. Misalnya on Friday, on Saturday ya, hari Jumat, hari Sabtu. Nah, bisa juga untuk menandakan tentang tanggal. Ya, preposisi ini bisa juga digunakan untuk tanggal. On May 21st ya, pada bulan Mei tanggal 21. Bisa juga untuk menandakan tentang perayaan. Kita bisa bilang on Christmas Day, pada hari Christmas, Natal. Sedangkan in di sini artinya kalau dalam preposition of place, in itu artinya adalah di dalam. Tapi kalau preposition of time, in ini artinya adalah di atau pada. Biasanya untuk menerangkan tentang waktu. Misalnya in the morning, di pagi hari, in the evening, di sore hari. Bisa juga untuk menandakan tentang month, bulan ya. Misalnya in June, in October. Nah, pada bulan Juni, bulan Oktober, atau kita bisa juga bicara tentang musim, in winter ya. Terus masih ada juga banyak sekali kata sifat yang berhubungan dengan time. Ada before, ada after, ada since, ada during. Semuanya itu adalah termasuk dalam preposition of time. Kemudian sekarang kita pelajari kata tanya. Kata tanya beserta jawabannya. Example, contoh. Ada kata tanya what time do you go home? Ya, what time tadi artinya apa? What time itu artinya adalah jam berapa. What time do you go home? Jam berapa kamu pulang ke rumah? Maka nanti jawaban kamu berhubungan dengan waktu. Kalau waktu kita maka pakai preposition at.
Maka nanti jawabannya jadi I go home at 9 o'clock. Saya pulang ke rumah jam 9 malam. At itu sebagai preposition, 9 o'clock itu adalah preposition of time-nya, menerangkan tentang waktunya. Kemudian contoh yang kedua. When do you watch television? Kapan kamu melihat televisi? Maka nanti jawaban kamu adalah I watch television in the evening. In di sini ada preposition, eveningnya itu menerangkan tentang waktunya. Saya melihat televisi in the morning, pada waktu sore hari. Nah, anak-anak, kita sudah membahas tentang preposition of time, preposisi yang berhubungan dengan waktu. Yang ketiga, kita bicara tentang preposition of direction, ya, preposisi yang berhubungan dengan arah, ya. Di sini kata tanya yang biasanya dipakai untuk preposition of direction yaitu where. Where artinya yaitu di mana. Kemudian kamu lihat catatan kamu, macam-macam preposition of direction itu ada 3. Yaitu yang pertama to, artinya yaitu ke, yang kedua yaitu into, yang artinya ke dalam, yang ketiga yaitu toward, artinya ke arah mana. Nah, itu adalah macam-macam kata atau preposisi atau kata depan yang sering dipakai untuk menunjukkan arah. Example, contohnya di sini, Miss Erna punya kata tanya yang menggunakan where, kemudian berhubungan dengan jawabannya yang berhubungan dengan preposition. Yang pertama yaitu kata tanya where did he go? Kemana dia pergi? Maka kita jawabnya adalah he went to the library. To di sini adalah preposition, library adalah noun, kata bendanya. Jadi kata depannya untuk menunjukkan arah kita pakai to. Kemudian kata bendanya adalah library. He went to the library. Dia pergi ke perpustakaan. Kata tanya yang kedua yaitu where is she? Di mana dia? Untuk menunjukkan arah kita pakai preposition into. Maka di sini jawabannya jadi she is jumping into the swimming pool. Dia melompat ke dalam swimming pool, kolam renang. Gitu ya anak-anak, ini adalah contoh dari preposition of direction. Jadi kita sudah mendapatkan 3 macam tentang macam-macam preposition. Bagaimana anak-anakku semua? Sudah paham dengan penjelasan Miss Erna hari ini tentang preposition? Jika kalian sudah jelas, jangan lupa dicatat ya, biar kalian tidak lupa tentang penjelasan Miss Erna hari ini. Kemudian, jika kalian sudah jelas dan melihat video ini, langkah selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas untuk latihan kalian. Apakah kalian sudah memahami tentang materi preposition? Maka kalian kerjakan latihan yang ada di bawah video ini, yaitu di Google Form. Jangan lupa ya anak-anak, kerjakan tugas kalian. Saya tunggu tugas kalian beserta nilainya. Oke, nice to meet you, nice to see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anakku semua.